Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu bersama saya, Pendeta Del Sompotan, dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat. Dan puji Tuhan kita telah tiba pada pelajaran yang ke-13, atau pelajaran yang terakhir dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini, yaitu cara menafsirkan Alkitab. Dan untuk pelajaran yang ke-13 ini, judul pelajaran kita adalah Hidup oleh Firman Allah. Dan untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat ini, saya bersama-sama dengan sahabat saya, Pendeta Ricky Moal, yang saat ini adalah Gembala Jemaat Pare dan Jemaat Hacienda Kabupaten Kediri, Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom, apa kabar Pendeta Ricky? Shalom, puji Tuhan. Kabar baik, Pendeta Del. Terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih. Sebelum kita akan membahas akan pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami, oleh karena berkat Tuhan pada saat ini, kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-13 dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kami sepanjang triwulan ini, yang berjudul Cara Menafsirkan Alkitab. Ketika kami akan membahas pelajaran ini bersama dengan hamba-Mu Pendeta Ricky Moal, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman lewat pelajaran Sekolah Sabat yang akan diterangkan boleh benar-benar dimengerti, sehingga boleh membawa perubahan rohani dan boleh membawa pengetahuan penting untuk kerohanian kami dalam rangka memperkuat iman percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Baik, bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, gampang dan mudah. Anda bisa turun ke bawah dan klik tulisan berwarna merah berupa tombol subscribe. Silakan itu diklik dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami upload video lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk berikan tanda like apabila Anda menyukai video ini, dan komen untuk bertanya berkaitan dengan materi yang kami bawakan, dan silakan share untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Baik, pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-13 ini, judulnya adalah Hidup oleh Firman Allah. Dan beberapa ayat Alkitab yang menjadi landasan bagi kita dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, terdapat di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-12 sampai 16, kemudian Lukas 4 ayat 4 dan 8, lalu ayat 10 sampai 12, lalu Mazmur 37 ayat 7 dan Mazmur 46 ayat 10. Lalu kemudian Mazmur 62 ayat 1, ayat 2 dan ayat 5, dan Kolose 3 ayat 16. Ini bisa kita baca di tempat kita masing-masing, menjadi satu landasan fondasi bagi kita dalam memahami pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini. Dan untuk ayat hafalannya terdapat di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Hidup oleh firman Allah. Ayat hafalan ini menjadi satu ayat yang sangat menemplak bagi pelajar-pelajar Alkitab, bagi orang-orang Kristen, bagi semua yang sangat senang dengan firman Tuhan, tetapi hanya menjadikan firman Tuhan itu sebagai bahan untuk dihotbahkan, untuk diterangkan, tapi seringkali tidak untuk dipraktekkan. Oleh karena itu, ayat hafalan ini menjadi sangat penting. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Saya ingin bertanya kepada Pendeta Ricky sekaligus untuk membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, bagaimana konsep sebenarnya untuk kita bisa menjadi pelaku firman. Di tengah-tengah memang banyak sekali orang-orang saat ini yang bukan menjadi pelaku firman, bukan menjadi pelaku firman, tapi hanya pendengar saja atau penyampai firman, dan bukan menjadi pelaku firman. Bagaimana tinjauan pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang pekan ini yang mengajak kita supaya mari kita menjadi pelaku, orang yang mempraktekkan akan firman Allah itu. Silakan, Pendeta Ricky. Baik, terima kasih pertanyaannya, Pendeta Del, dan shalom untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Kalau tadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi pelaku, bagaimana kita lakukan kalau kita sudah belajar. Apa yang saya mau bagikan dari Sekolah Sabat, ada banyak hal, tetapi yang pertama yang saya mau bagikan adalah percaya. Kita bisa dengar banyak hal, kita bisa baca banyak hal,
kita bahkan mungkin bolak-balik dikasih tahu. Tapi selama kita tidak percaya bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita baca itu betul, rasanya sulit kita mau lakukan. Kan kira-kira begitu yang paling sederhana. Jadi langkah pertama kita percaya dulu. Wah, ini firman Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah pasti betul. Baru langkah berikutnya kita mulai. Kita coba lakukan. Karena kita sudah percaya. Apa yang orang tua saya bilang, Ki, kamu nanti begini-begini. Oke, saya kerjakan. Karena orang tua saya yang bilang. Mungkin kalau orang lain yang bilang, buat enggak ya? Karena saya enggak percaya siapa yang bilang. Tapi ini firman Tuhan yang bilang. Jadi otomatis kita harus percaya supaya kita bisa lakukan apa yang Tuhan sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi langkah yang pertama dalam kita menjadi pelaku firman adalah mempercayai apa yang dituliskan oleh firman. Ya, bagaimana mungkin kita akan menjadi pelaku firman kalau kita tidak mempercayai lebih dahulu? Mungkin itu adalah penekanannya ya, Pendeta Riki. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan metode belajar Alkitab yang terbaik katanya yang dimiliki oleh semua orang? Ya, banyak sekarang metode-metode yang disampaikan untuk mempelajari Alkitab, tetapi disebutkan di sini tidak ada gunanya jika kita tidak bertekad untuk hidup sesuai dengan apa yang dipelajari. Ya. Jadi ini menemplak banyak orang sebenarnya, bagaimana pelajar-pelajar Alkitab belajar metode beraneka ragam, tetapi kemudian kita tidak bertekad. Jadi ada juga di sini rupanya satu kata yang penting yaitu tekad. Bagaimana Pendeta Riki menguraikan akan tekad untuk hidup sesuai dengan apa yang kita pelajari. Nah, dalam kaitan dengan ini, judul kita kan hidup oleh firman Allah. Tekad seperti apa yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen untuk menjadi pelaku firman? Ya, menanggapi apa yang tadi disampaikan, memang kalau kita mau bicara tentang metode, wah banyak sekali. Dan tentu itu yang tidak perlu lagi kita bicarakan sekarang ya, karena yang lalu sudah dibicarakan. Banyak sekali metodenya, prinsip-prinsipnya sudah dijelaskan langkah demi langkah sangat jelas gitu. Tinggal eksekusi aja. Ya. Nah, saya mencoba berbagi pengalaman sebagai pelajar Alkitab dan saat ini sebagai seorang gembala juga. Rasanya ada banyak sekali hal yang saya mau kuasai ya, yang mungkin kita juga rasa demikian. Wah, ini apa maksudnya ya? Yang ini apa maksudnya ya? Ini bagaimana kita mengertinya ya? Wah, kita begitu giat belajar seakan-akan kita mau kuasai Alkitab. Pelajaran beberapa waktu yang lalu mengatakan ada banyak hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Karena Alkitab bilang, Ulangan 29 ayat 29, apa yang dinyatakan itulah jadi manusia. Tetapi yang tidak dinyatakan, yang menjadi rahasia, itulah punya Tuhan. Berarti ada yang belum bisa kita mengerti saat ini. Dan itulah salah satu bukti kita menyembah Tuhan yang benar. Karena kalau semua pertanyaan tentang Tuhan kita bisa mengerti, wah sudah ada jadi Tuhan lagi dia. Nah, kembali lagi ke pernyataan yang awal tadi. Seringkali kita berusaha untuk menguasai Alkitab, menguasai firman Tuhan. Tapi jangan lupa pelajaran sekolah Sabat, bagian yang terakhir ini, mengingatkan kita kembali. Yang paling penting bukan kita coba kuasai tahu Alkitab, tetapi bagaimana Alkitab ini menguasai kehidupan kita. Amin. Jadi tujuan utama kita belajar Alkitab bukan supaya kita kuasai, oh ini jawabannya, ini jawabannya, ini jawabannya. Tetapi supaya Alkitab menguasai kehidupan kita. Dan itulah tujuan yang paling utama. Nah, kalau kita sudah mengerti tujuan itu, otomatis tekad kita akan bulat, Tuhan, saya mau dikuasai oleh firman Tuhan. Mudah-mudahan dengan saya belajar ini, semakin banyak saya belajar, semakin saya paham, semakin nyata kuasa Tuhan, semakin nyata kuasa Alkitab dalam kehidupan saya. Terima kasih. Poin yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita mempelajari Alkitab, bukan kita yang berusaha menguasai Alkitab itu, tetapi justru kita membiarkan diri kita dikuasai justru oleh Alkitab. Ya. Jadi Amen. Ini adalah satu paradigma yang harus dipahami oleh kita, bagaimana merelakan diri kita untuk menjadi dikuasai oleh Alkitab. Lalu kemudian bagaimana dengan konsep pelajaran sekolah Sabat ini juga yang menyoroti tentang bagaimana kita harus belajar dari Yesus. Ya. Kita harus belajar dari Yesus. Dalam hal ini, Yesus meninggalkan teladan bahwa dia mengenal Alkitab dengan baik dan dia begitu akrab dengan Alkitab, sehingga dia bisa mengutip ayat-ayat Alkitab. Keakraban dengan Yesus ini menjadi satu hal yang sangat penting. Dan bagaimana kita sebagai pengikut Yesus. Ya, sekarang ini adalah kita orang Kristen. Apa artinya Kristen? Kristen adalah pengikut Yesus Kristus.
Nah, bagaimana kita caranya untuk belajar kepada Yesus dalam soal mempraktekkan apa yang difirmankan oleh Alkitab? Ya, betul sekali Pendeta Adel. Kita orang Kristen, kita pengikut Kristus. Jadi harusnya apa yang Kristus lakukan, kita juga lakukan. Itu pengertian sederhananya. Nah, di dalam mempelajari firman Tuhan, ada cerita yang menarik tentang apa yang Yesus pernah lakukan. Dan mungkin ayat ini sudah sering kita dengar. Dan prinsipnya sangat baik sekali. Kalau kita lihat di Lukas pasal yang keempat, saya tidak baca ceritanya karena saya percaya kita semua hampir sudah tahu ceritanya. Ketika Yesus dicobai oleh setan di gurun. 3 kali Yesus menjawab pertanyaan dan pernyataan dari setan. Selalu dimulai dengan kata, ada tertulis. Sampai 3 kali. Saudara, saya percaya ketika Alkitab mengulangi sesuatu kalimat, sesuatu hal berulang-ulang, ada hal yang ditekankan dan harusnya hal-hal yang ditekankan itu jadi perhatian kita. Jadi 3 kali Yesus ulangi, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus menjawab semua pertanyaan, semua pernyataan itu dengan pernyataan ada tertulis. Ini satu prinsip yang harus kita pegang sebagai pelajar Alkitab. Kita tidak bisa lagi melandaskan iman kita atau mencoba memberikan jawaban atas iman kita berdasarkan, oh katanya sih begini, atau mungkin kayaknya begitu. Saudara, kita tidak bisa lagi katanya dan kayaknya. Semua harus apa yang Alkitab katakan. Alkitab bilang apa, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini berhubungan juga dengan pelajaran minggu lalu, kalau tidak salah, tentang kejujuran. Kita perlu jujur dalam belajar Alkitab. Kalau kita tidak tahu, ya kita tidak tahu. Tapi tentunya tidak sampai hanya tidak tahu. Karena orang tidak tahu, tentunya mau tahu kan. Itu sebabnya Alkitab bilang dalam cerita Yesus, ada tertulis. Kita belajar dari Yesus. Saudara, ini hal yang paling sederhana. Kita bayangkan kehidupan Yesus. Yesus saja, dia kutip firman Tuhan. Ada tertulis, ada tertulis. Apalagi saya, apalagi saudara. Masa kita berani tidak bilang ada tertulis? Atau berani menjelaskan sesuatu tidak pakai ayat yang ada di Alkitab. Dan ini prinsip yang saya yakini, yang saya percaya, yang saya dapatkan dari sekolah sahabat, bahwa Yesus menggunakan ada tertulis. Mungkin sedikit lagi. Seperti di Tesalonika dan di Yesaya juga bilang, ujilah segala sesuatu. Harus ini, harus itu, mesti ini, mesti itu, dan tambah ini, tambah itu. Ini prinsip kita. Jadi, pastikan apa yang kita sampaikan, iman kepercayaan kita, jawaban yang kita berikan berdasarkan Alkitab, dan kita perlu lihat ayat ini berbicara tentang apa tentunya ya. Ayat ini bicara tentang apa. Tidak bisa juga kita ambil sepotong-sepotong. Nah, itu minggu lalu kita sudah belajar. Itulah prinsip bagaimana untuk belajar firman Tuhan dan belajar dari apa yang Yesus lakukan. Adakah pertentangan antara Yesus dengan Alkitab itu sendiri? Dalam hal ini, ketika Yesus hidup di atas dunia ini, dia banyak mengutip Alkitab dalam konteks waktu itu adalah konteks Alkitab Perjanjian Lama. Adakah pertentangan antara Yesus dengan Alkitab dalam hal ini Alkitab Perjanjian Lama, ataukah justru Yesus banyak mengutip dari ayat-ayat Alkitab Perjanjian Lama yang menjadi materi dari pengajarannya kepada murid-muridnya di waktu itu? Ya, ini menjadi menarik juga karena kalau kita baca ya, ini banyak kali muncul di cerita Yesus dan banyak muncul di Matius pasal yang kelima, cerita tentang khotbah Yesus di atas bukit, khotbah di atas bukit. Nah, kenapa mungkin orang jadi berpikir ada pertentangan? Karena kalau saudara lihat gaya bahasanya, itu selalu begini, kamu telah mendengarkan firman, lalu Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu. Seolah-olah kata tetapi ini menggugurkan kalimat yang sebelumnya. Nah, itu yang mungkin orang berpikir bahwa, wah ini bertentangan. Itu sebabnya Yesus jelaskan, tapi, contoh, saya mau ke Surabaya hari ini. Tapi, aduh kayaknya nggak bisa. Itu kan kontradiksi ya, begitu. Seolah-olah Yesus juga pun demikian. Tapi kalau kita baca ceritanya, Yesus tidak demikian. Kalau saudara baca, khususnya di Matius pasal 5, Yesus memberikan penekanan yang lebih dalam, yang lebih jelas, langsung ke inti permasalahannya apa. Contoh, ketika dia berbicara tentang berzina, Yesus kasih penjelasan. Tidak perlu sampai terjadi ketemu dulu. Kita melihat saja,
sudah jadi apa? Jadi berzina. Saudara, ini penekanan yang luar biasa. Kadang satu hal yang dibicarakan kita nggak paham intinya, nggak kena maksudnya apa. Tapi Yesus bilang, ini berzina. Jadi jangan tunggu ketemu dulu, kita lihat saja sudah apa? Sudah berzina. Nah, dengan pengertian ini mustahil kita bilang bahwa Yesus bertentangan dengan apa yang perjanjian lama tuliskan. Tidak mungkin. Karena Yesus juga bilang di ayat yang lain, bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi aku datang bukan untuk meniadakannya, tapi untuk menggenapinya. Jadi mustahil Yesus bertentangan dengan Alkitab. Kalau Yesus bertentangan dengan orang Farisi, ya mungkin. Karena ada banyak aturan, adat-adat kebiasaan yang sebenarnya rasanya tidak perlu untuk dilakukan. Tapi kalau dengan firman Tuhan, wah tidak mungkin Yesus bertentangan. Karena Yesus sendiri pun adalah firman itu sendiri. Ya. Terima kasih, Dada. Oke. Secara personal, mungkin ini pertanyaan yang agak personal. Waktu kapan Pendeta Ricky membaca Alkitab yang menjadi saat teduh dengan Tuhan? Mungkin ada pengalaman yang bisa di-sharing saat mempelajari atau belajar Alkitab yang terbaik dalam versi Pendeta Ricky ketika membaca Alkitab. Ya, pada umumnya ya, biasanya seperti yang sekolah sahabat kita juga tuliskan di pagi hari ya. Kenapa? Pertama, sebelum melakukan segala aktivitas. Jadi mulai baca firman Tuhan. Kedua, suasana pagi biasanya lebih tenang daripada waktu-waktu yang lain. Mungkin itu waktu yang terbaik. Tapi di waktu malam, saya secara pengalaman pribadi ya, di malam juga saya sering baca, sering belajar khususnya di malam hari karena mungkin waktu lebih panjang dan lebih tenang juga ya dibandingkan kalau siang hari. Karena siang hari juga mungkin banyak pekerjaan. Itu secara pribadi ya. Tapi saya yakin saudara punya waktu-waktu terbaik untuk belajar firman Tuhan. Dan yang terbaik adalah jangan lewatkan hari tanpa belajar firman Tuhan. Itu yang terbaik. Saya juga punya pengalaman sendiri. Jadi bagaimana menggunakan juga waktu-waktu yang ada, juga mengisi diri kita dengan firman Tuhan dalam hal ini ketika lagi menunggu ya. Kan semua sekarang ini punya Alkitab versi yang ada di handphone ya, kita bisa baca di sana dan kita bisa juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya dalam waktu-waktu senggang kita di sela-sela kegiatan kita tinggal buka itu lalu kita kemudian bisa baca satu perikop atau kita punya tujuan tertentu seperti saya punya tujuan tertentu untuk mengetahui apa latar belakang ayat ini, bahasa Alkitab, bahasa aslinya seperti apa, itu juga sewaktu-waktu kita bisa gunakan. Jadi dalam arti kata bahwa tidak ada lagi sekarang ini hambatan bagi kita untuk kita baca Alkitab, karena Alkitab itu juga ada di dalam smartphone kita. Dengan kata lain, saya ingin mengingatkan bahwa jangan hanya menginstal akan media sosial di smartphone kita, tapi nomor satu install juga yang namanya Alkitab di smartphone kita, supaya di mana saja kita berada, kita bisa buka itu, lalu kita bisa membaca firman Tuhan, dan itu menjadi saat teduh kita dengan Tuhan. Yang terakhir, Pendeta Ricky, apa manfaat daripada kita menghafal akan Alkitab, ayat-ayat Alkitab ya? Pelajaran sekolah sahabat ini ada 13 ayat hafalan. Apa kira-kira manfaat ketika kita menghafalkan akan ayat-ayat Alkitab tersebut? Ya, mungkin sebelum ke manfaat saya mau berbagi juga sedikit tentang silakan. Mengingat ayat-ayat ini ya. Saudara, kita bisa mengingat sesuatu. Ini kalau saya saya pikir juga saudara mungkin mirip-mirip lah. Saya tidak terlalu pintar, jadi kalau untuk mengingat sesuatu, saya harus baca itu ulang-ulang. Dan nggak cuma baca ulang-ulang, saya harus tuliskan itu ulang-ulang. Jadi untuk saya cepat mengingat, saya perlu tulis apa yang saya mau ingat. Karena saya percaya kalau cuma diingat tanpa ditulis, kayaknya ditulis lebih baik gitu ya, apalagi kalau ada gambar-gambarnya. Betul. Nah, jadi prinsip pertama, kenapa hal itu bisa diingat? Karena diulang-ulang. Kita mungkin ingat cerita di Ulangan pasal yang ke-6 ketika Tuhan berkata kepada orang Israel, ke anak-anaknya, ajarkanlah ini apa? Berulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang tuh, wah, kita udah hafal di luar kepala. Ada satu ayat yang selalu saya ingat dari dulu.
Sebenarnya nggak sengaja mau ingat ini, tapi karena sering diulang, jadi nggak sengaja keingat sampai sekarang. Ini dulu ayat favorit mama saya. Waktu kecil, mama saya setiap memarahi saya, dia selalu buka ayat ini. Iya. Jadi ini ayat favorit dia dulu waktu anaknya masih kecil, tapi sekarang kayaknya udah enggak. Amsal 29 ayat yang ke-15. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Saudara, saya tidak pernah berusaha untuk mengingat ayat ini. Tetapi yang terjadi adalah dulu saya sering dimarahi oleh orang tua saya, tapi hanya sampai kelas 6 SD. Satu SMP sudah tidak pernah lagi dipukul. Dan sebelum dipukul, mama saya selalu buka ayat ini. Oke Ki, sekarang baca. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Setelah ayat ini dibaca, langsung mama saya bilang, oke sekarang pergi ke kamar, ambil ikat pinggang. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi saudara bayangkan di perjalanan saya dari ruang tamu misalnya dimarahi sekamar, wah sudah penuh dengan tangisan. Karena sudah tahu apa yang akan terjadi. Saudara, saya tidak pernah mau ingat-ingat ayat ini. Tetapi karena itu diulang-ulang, mungkin karena terlalu sering dimarahi dan dipukul. Akhirnya teringat, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Dan saya bersyukur sekarang. Karena walaupun saya tidak mau ingat-ingat, tapi karena diulang-ulang saya jadi ingat. Dan saya akhirnya jadi mengerti, oh ternyata begini. Dan saya mau kasih tahu, saudara, kalau kita ingat ayat, aduh itu enak sekali. Pertama, memperkaya pengetahuan kita. Dan saya sebagai gembala, saya butuh tahu banyak ayat. Ya walaupun saya nggak tahu semua, karena saya sulit ya menghafal semua. Tapi kalau kita ingat, wah ini begini, begini. Dan saya mau kasih tahu, banyaknya ayat yang kita ingat itu menunjukkan betapa sering kita belajar firman Tuhan. Karena kalau kita ulang-ulang, itu otomatis akan keingat. Nggak perlu diingat-ingat begini. Tapi kalau kita belajar ulang-ulang, otomatis kita akan ingat. Makanya, biasanya orang-orang tua, ya, wah banyak sekali hafal ayat. Karena ya mereka sudah banyak belajar, kan otomatis itu diingat-ingat. Ya. Itu cerita sedikit Pendeta Del. Terima kasih Pendeta Ricky, kesaksian yang luar biasa bagaimana pengalaman-pengalaman di waktu kecil ya, perlakuan-perlakuan orang tua yang sampai saat ini masih membekas ya. Dan kita semua juga ada pengalaman-pengalaman seperti itu, tapi yang penting mungkin di sini adalah bagaimana orang tua mendidik kita dengan menggunakan ayat-ayat Alkitab ya, sehingga kita bisa mengerti akan kemauan kehendak orang tua kepada kita. Oke, mungkin ada closing statement yang menjadi kesimpulan dari pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran 13 ini, pelajaran yang terakhir, hidup oleh firman Allah. Silakan, Pendeta Ricky. Apa yang saya bisa sampaikan di bagian terakhir ini, inilah juga inti dari sekolah sahabat. Saudara, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa diskusi banyak hal. Kita bisa cari metode ini, metode itu. Tapi pelajaran sekolah sahabat ingatkan kepada kita. Itu penting. Tetapi yang terpenting, yang paling penting bagaimana kita hidupkan itu. Karena kalau tidak ada praktek, hanya teori itu tidak ada artinya kalau nggak dipraktekkan. Jadi satu paket kan begitu ya. Selama nggak pernah dipraktekkan, teori itu nggak ada artinya. Bagaimana kita tahu teorinya benar? Karena kalau nggak pernah dipraktekkan. Paling enggak kalau kita praktekkan salah, oh berarti kita coba teori yang lain kan. Itu sebabnya perlu dipraktekkan. Dan ayat inti kita sudah memberikan pernyataan sangat jelas. Dan ini bukan hanya mungkin menampar saudara atau mengingatkan saudara, tapi ini menampar saya juga sebagai pelajar Alkitab dan sebagai pendeta muda saat ini. Yakobus 1 ayat 22 bilang, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kalimat berikutnya saudara ini, jika tidak demikian, berarti jika tidak menjadi pelaku firman, kamu menipu diri sendiri. Saudara, kenapa kita menipu diri sendiri? Karena ayat-ayat itu kita cuma nikmati saja teorinya, tapi prakteknya tidak pernah kita rasakan. Kita tidak pernah rasakan apa yang kita pelajari, dan itu rugi sekali. Dan mudah-mudahan daripada sekolah sahabat yang kita sudah pelajari 1 triwulan ini, kita boleh praktekkan. Karena kalau kita praktekkan, saudara, kita akan lihat kuasa Tuhan begitu nyata sekali dalam kehidupan praktis kita.
Itu saja Oke. Pendeta Del. Terima kasih Mudah-mudahan Pendeta boleh Riki. jadi Ada berkat. satu pepatah, bukan satu pepatah, satu akronim ya. Akronim ini adalah NATO. Ya. No action, talk only ya. Jadi dalam kita mempelajari Alkitab, jangan hanya talk only, tapi harus ada actionnya ya. Ya, jangan hanya ngomong saja, tapi juga harus pintar juga berpraktek apa yang kita sudah pelajari ya. Dan boleh kita akhiri diskusi pelajaran sekolah sahabat ini dengan doa. Silakan Pendeta Riki boleh berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat yang boleh kami nikmati sepanjang 1 triwulan ini. Terima kasih karena sudah banyak pelajaran yang boleh kami nikmati. Kami percaya Tuhan, kami boleh diperkaya akan pengetahuan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan mau tolong dan bantu kami, agar masing-masing kami boleh berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan, untuk menjadi pelaku firman, sehingga kami boleh semakin nyata merasakan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, kiranya hari demi hari kami hidup dekat dan selalu setia kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang adalah Juru Selamat dan Penebus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah akhir daripada pembahasan pelajaran sekolah sahabat kita. Pelajaran yang ke-13, hidup oleh firman Allah. Dan juga akhir daripada pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang triwulan ini yang berjudul cara menafsirkan Alkitab. Ada banyak sekali metode menafsirkan Alkitab yang sudah kita pelajari triwulan ini. Namun jangan lupa, bukan hanya cara menafsirkan Alkitab yang penting, tetapi juga bagaimana kita menghidupkan akan Alkitab ini, buku yang kita tafsirkan ini. Dan apabila saudara-saudara ingin menyaksikan 13 atau 12 video pembahasan pelajaran sekolah sahabat yang lain, saya akan berikan linknya di atas ini. Nanti saudara-saudara bisa klik untuk melihat pembahasan secara utuh dari 13 pelajaran atau 12 pelajaran sekolah sahabat sebelumnya secara lengkap di triwulan yang kedua ini. Jadi terima kasih Pendeta Riki atas waktunya boleh membahas pelajaran sekolah sahabat bersama-sama dengan kita. Sebelum kita akan berpisah, bagi saudara-saudara yang baru pertama kali bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, gampang dan mudah. Anda tinggal turun ke bawah dan klik tombol berwarna merah, tulisannya warna merah, subscribe. Silakan itu diklik, klik juga lonceng notifikasinya. Ini berguna bagi Anda supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengupload video lewat channel ini. Dan jangan lupa berikan tanda like dan komen untuk berdiskusi ataupun menyampaikan salam lewat channel ini, dan juga silakan di-share materi ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi terima kasih Pendeta Riki Moal atas waktunya. Tuhan kiranya memberkati. Shalom. Amin. Tuhan berkati Pendeta Del. Terima kasih.